Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Raffi Sabekti, NIM 1904111000087. Di sini saya akan memberi penjelasan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS penambangan dan pencarian web. Untuk tugasnya adalah pertama melakukan proses crawling data teks. Pada crawling data teks, saya membuat dua program. Pertama adalah program untuk menangkap link, dan kedua adalah program untuk mendapatkan detail dari masing-masing link. Untuk website yang saya lakukan crawling adalah PTA Trunojoyo, di mana website ini adalah website untuk menampung tugas akhir dari para mahasiswa. Untuk portalnya, saya mengambil portal tugas akhir khusus jurusan Teknik Informatika. Pertama, saya akan menerangkan tentang program untuk menangkap link ini. Untuk toolsnya, saya menggunakan Scrapy. Pertama, saya melakukan inisialisasi dari link yang ada di page pertama. Untuk link yang saya gunakan ini mengambil 8 page, yang artinya dari page 1 sampai dengan page 8 akan dilakukan crawling. Untuk crawlingnya adalah crawling dari link untuk menuju ke tugas dari mahasiswa Teknik Informatika ini. Jadi terdapat 8 page yang akan saya crawling, dan dari setiap page terdapat 5 tugas akhir mahasiswa. Jadi total terdapat 40 data abstrak yang saya ambil. Untuk keterangannya dari program ini, pertama saya melakukan inisialisasi dari start link, di mana di dalam start URL ini terdapat link dari page 1 sampai dengan page 8. Selanjutnya akan dipanggil fungsi parse. Di dalam fungsi ini akan melakukan crawling link yang terdapat pada tiap-tiap page. Untuk rank saya atur 1,6 karena dari satu page ini terdapat 5 tugas akhir. Untuk menjalankannya bisa membuka CMD, lalu bisa mengetik Scrapy run spider, lalu nama programnya
py main o untuk mengeluarkan output berupa file csv, maka dapat dilihat di sini bahwa program berhasil dijalankan dan akan membuat link.csv. Tuh, hasilnya adalah seperti ini. Jadi akan menangkap setiap link dari tugas akhir mahasiswa. Selanjutnya adalah masuk ke bagian detail, di mana detail ini akan menangkap, saya beri contoh semisal masuk ke bagian ini. Nah, pada bagian ini link tadi akan digunakan untuk masuk ke dalam tugas akhir mahasiswa, di mana saya ingin mengcrawling judul, penulis, pembimbing 1, pembimbing 2. Tapi pada pengolahan datanya nanti, karena sesuai tugas, saya akan fokus untuk mengolah bagian abstrak. Oke, kembali ke sini. Saya selain menggunakan Scrapy, menambahkan library Pandas. Fungsinya adalah untuk melakukan pembacaan data dari link.csv yang telah kita buat tadi, di mana data-data setiap link tadi akan dipanggil menggunakan fungsi parse melalui perulangan ini. Nah, untuk data yang diambil adalah judul, penulis, pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga abstrak. Setiap data yang saya ambil adalah data berupa teks. Untuk running programnya sama dengan running program yang tadi, yang bedakannya cuma adalah yang membedakannya adalah nama programnya dan juga output yang ingin dihasilkan. Saya memberi nama datasetnya ini PTA INF dataset. Ini prosesnya cukup lama karena mengcrawling 40 data dari website PTA. Oke, sudah selesai. Jika dibuka hasilnya seperti ini. Memang ini terlihat berantakan, tapi sebenarnya wajar karena formatnya adalah CSV dan juga Scrapy hanya mendukung format berupa CSV. Nah, dari dataset ini saya masukkan ke dalam Google Drive. Saya membuat folder baru bernama UTS PPW untuk melakukan pengolahan data ini. Saya memasukkannya di sini.
saya upload ke dalam folder UTS-PBB dalam Google Drive. Alasan saya kenapa kok memasukkannya ke dalam Google Drive, karena pada pengolahan data berikutnya untuk menjawab nomor 2, yaitu melakukan persiapan data. Pertama, melakukan pembersihan data, melakukan stopboard data, melakukan stemming, menjadikan data menjadi vector space model dalam bentuk TF-IDF. Saya melakukan pengolahannya ini di dalam Google Colabs. Jadi saya lebih suka untuk memasukkannya ke dalam satu buah folder untuk melakukan pengolahan data ini. Sebenarnya bisa dilakukan pemasukan data lewat sini, cuman hanya bertahan saat Google Colab sedang dijalankan saja. Jadi harus memasukkan data lagi kalau dimasukkan di sini. Nah, pada Google Colab yang file ini saya melakukan text processing dan juga TF-IDF untuk menjawab soal yang kedua. Pertama, saya melakukan instalasi Swifter dan juga Sastrawi, lalu melakukan import beberapa library, yaitu Pandas, NumPy, String, RE. Ini RE maksudnya regx, NLTK, Swifter, Word Tokenize, Stopboard, Steamer Factory dari Sastrawi, FracDisk dari NLTK, TF Transform dan Convectorize dari Sklearn. Lalu saya melakukan load data karena saya tadi memasukkannya di dalam Google Drive. Jadi saya melakukan mount dulu ke dalam Google Drive saya, di mana proses mount ini perlu menyambungkan dengan akun Google Drive saya. Nah, lalu melakukan read CSV untuk membaca data tadi. Untuk ini adalah alamat dari file yang tadi yang saya masukkan dari proses crawling tadi. Saya masukkan ke sini alamatnya atau alamat direktorinya. Untuk bagian ini saya tidak lakukan running setiap kodenya karena memang sudah dilakukan proses running dan juga sudah terlihat hasilnya. Dan juga untuk memangkas waktu, karena proses stemming itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya fokus untuk menerangkan dari kode-kode yang saya tulis ini dengan singkat dan mudah dipahami. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari proses crawling tadi, yang dimana saya tunjukkan bahwa jika dalam CSV ini, jika dibuka bentuknya seperti ini, memang terlihat berantakan. Tapi jika sudah diubah ke dalam data frame, lebih mudah dibaca. Oke. Dan juga di sini seperti yang saya sampaikan bahwa terdapat 40 data. Di sini ditulis 39 karena dimulai dari angka 0. Jadi terdapat 40 data yang telah saya crawling. Oke. Tahap selanjutnya adalah cache folding. Cache folding ini fungsinya adalah
membuat semua kata dalam kolom abstrak menjadi lowercase. Jadi dapat dilihat hasil dari scaffolding membuat semua kata yang ada menjadi lowercase. Ini saya tampilkan 20 data pertama menggunakan head 20 ini. Selanjutnya adalah tokenisasi, di mana proses tokenisasi ini membutuhkan proses download NLTK PUNKT. Di dalam tokenisasi ini saya melakukan hapus tab, hapus baris baru, dan juga backslash, hapus non ASCII. Non ASCII ini maksudnya karakter-karakter yang bukan ASCII, semisal emoticon atau huruf Cina atau huruf Rusia, seperti itu. Selanjutnya adalah hapus mention, link, hashtag, hapus URL yang tidak lengkap, terus hapus angka, hapus tanda baca, hapus spasi di awal dan akhir, hapus beberapa spasi ganda melalui menjadi spasi tunggal, hapus satu char, tokenisasi kata NLTK. Nah, lalu setelah selesai, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang belum paham tokenisasi ini adalah mengambil setiap kata dalam suatu kalimat menjadi token. Jadi dari hasil ini tadi yang berupa kalimat diubah menjadi setiap kata. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya saya melakukan perhitungan frekuensi distribusi token, di mana dari frekuensi distribusi token ini kita dapat lihat bahwa pada data pertama kata citra muncul 12 kali, dan juga kata-kata lain dapat dilihat kemunculan tiap kata dalam dokumen yang telah saya crawling. Selanjutnya adalah melakukan stopword removal. Untuk melakukannya, kita membutuhkan download stopword dari NLTK. Untuk stopword removal ini berfungsi untuk membuang kata-kata yang tidak bermakna, semisal kata hubung atau kata seperti ini, misal JGN, SDH. Nah, ini tidak bermakna, bilang, ya, yang enggak. Nah, ini dihapus karena dalam proses abstrak, karena dalam proses pengolahan data di abstrak nanti membutuhkan kata-kata yang bermakna untuk mendapatkan hasil pemodelan yang bagus. Nah, untuk menghapusnya, pertama saya melakukan pengambilan data stopword Indonesia dari NLTK, dan juga saya melakukan penambahan stopword secara manual. Lalu ada juga penambahan stopword dari dataset, lalu ada konversi string stopword ke list dan tambah stopword tambahan. Selanjutnya saya melakukan konversi list ke dalam directory. Selanjutnya saya melakukan hapus stopword pada token list. Jadi untuk hasilnya dapat dilihat seperti ini. Jadi dapat dilihat bahwa di sini sudah terbebas dari adanya stopword atau kata-kata yang tidak bermakna. Selanjutnya saya melakukan normalisasi untuk membuat pemrosesan ini membuat datanya lebih baik lagi.
Selanjutnya saya melakukan stemming. Stemming ini adalah proses yang sangat lama karena proses ini membuat kata-kata yang kompleks, semisal kata kerja, menjadi kata yang inti dari kata kerja tersebut. Mungkin lebih mudahnya saya tunjukkan contohnya saja ya. Nah, semisal di sini terdapat kata dimanfaatkan. Nah, kata dimanfaatkan ini memiliki kata asli, yaitu dari kata manfaat, atau mungkin di sini tampilan memiliki kata, mohon maaf, lebih tepatnya kata dasar ya. Kata dasar tampil ya, kata dasar. Selanjutnya di sini terdapat kata permasalahan. Nah, kata permasalahan ini memiliki kata dasar masalah. Mohon maaf, saya tadi lupa mau bilang kata dasar. Nah, untuk melakukan stemming kita membutuhkan stemmer, yaitu stemmer factory dan juga stemmer create stemmer ini. Nah, untuk ini toolnya ini kita peroleh dari Sastrawi tadi. Jadi stemmernya ini khusus untuk bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah melakukan stem term pada data frame. Oke, selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data ke dalam CSV. Nah, dari proses ini sebenarnya sudah selesai proses text pre-processing. Nah, setelah selesai text pre-processing ini, saya melakukan import data dalam bentuk CSV ke direktori tadi yang telah saya tunjukkan. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi saya menyimpannya ke Google Drive lagi. Selanjutnya adalah untuk proses TF-IDF-nya. Pertama, saya melakukan prepare data, di mana untuk prepare data ini saya mengambil hanya kolom abstract token stem, di mana kolom abstract token stem ini adalah kolom di mana hasil preprocessing tadi berada. Jadi menghiraukan kolom-kolom lain yang tidak bermanfaat dan hanya menggunakan kolom abstract token stem. Kolom ini saya ganti nama menjadi abstrak saja untuk mempersingkat. Nah, dapat dilihat dari hasil proses text preprocessing tadi, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah melakukan term frekuensi. Nah, dalam proses term frekuensi ini, pertama saya melakukan pembuatan objek vectorize, lalu mencetak kata unik yang teridentifikasi beserta indeksnya, melakukan encode dokumen, lalu meringkas teks yang disandikan. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu masuk ke tahap TF-IDF-nya, di mana proses TF-IDF tadi, proses TF-IDF ini menggunakan TF-IDF transform, yaitu library yang sering digunakan untuk melakukan TF-IDF secara otomatis. Seperti yang
telah saya sampaikan tadi di atas bahwa telah dilakukan import untuk library ini. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi terdapat 40 baris. 40 baris di sini artinya terdapat 40 dokumen dan juga 1096 kolom. 1096 kolom ini artinya adalah dalam 40 dokumen yang telah kita crawling terdapat hasil dari text preprocessing terdapat 1096 kata. Jadi kata tadi dilakukan proses TF-IDF untuk mempermudah kita dalam mengolah datanya ke dalam model. Untuk modelnya nanti kita menggunakan klasifikasi clustering K-means. Untuk hasilnya saya ekspor ke PTA INF dataset tf-idf.csv. Nah, untuk hasilnya adalah di sini. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan soal nomor 3 dan 4. 3 dan 4 yaitu melakukan reduksi dimensi terhadap data pada tahap 2D dengan prinsipal komponen analisis. Nah, ini prinsipal komponen analisis ini terkenalnya dengan nama PCA. Lalu nomor 4 adalah melakukan analisis klaster terhadap data TF-IDF pada tahap 3 dengan menggunakan K-means. Nah, untuk menjawabnya saya membuat Google Colab baru di sini. Ini sudah saya buka. Mohon maaf, salah. Bentar. Nah, pertama seperti biasa saya melakukan import library, di mana library yang saya import ini adalah library Pandas, PCA dari sklearn, dan juga pyplot dari matplotlib, dan juga K-means dari sklearn. Lalu saya melakukan load dataset. Pertama saya hubungkan Google Colab ini ke dalam Google Drive saya dengan ini. Selanjutnya adalah saya menghubungkan ini import data frame ini ke dalam hasil dari text preprocessing tadi. Nah, untuk hasil dari text preprocessing tadi adalah PTA INF dataset TF-IDF. Nah, saya hubungkan ini ke hasil dari text preprocessing dan juga TF-IDF. Saya lakukan baca data dan mengubahnya menjadi CSV. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat jumlah dokumen dan juga kolom yang ada. Selanjutnya saya langsung saja menerangkan tentang dimensional reduction dengan PCA atau reduksi dimensi. Untuk teman-teman yang tidak paham dimensional reduction ini adalah
fungsinya adalah mengurangi dimensi. Jadi semisal kita dapat dilihat bahwa di data yang kita punya ini terdapat kolom berjumlah sangatlah banyak. Nah, untuk melakukan peringkasan agar modelnya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya dimensional reduction. Nah, untuk melakukan dimensional reduction ini kita membutuhkan cumulative explain variance. Apa itu cumulative explain variance? Fungsinya adalah menentukan jumlah komponen terbaik. Jadi hasil dari ini dapat kita lihat dari list ini. Nah, dari list ini kita lihat bahwa jika menggunakan PCA 1 saja, maka hasilnya seperti ini. Jika menggunakan PCA 2 saja, hasilnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan jumlah komponen terbaik? Kita dapat lihat di hasil yang terdapat angka 1. Dapat dilihat di sini pada nilai komponen yang berjumlah 39 dapat dilihat bahwa hasil dari cumulative explain variance menunjukkan hasil yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah komponen terbaik adalah 39. Jadi di model PCA kita ini kita setting 39 jumlah dari komponen yang akan dibuat. Nah, kita lihat setelah dilakukan pengolahan dari yang hasilnya 40 data atau baris dan juga 1097 kolom berubah menjadi 40 data atau baris menjadi 39 kolom. Tentu di sini dapat kita simpulkan bahwa dimensi yang ada menjadi semakin ringkas atau lebih sedikit dari yang sebelumnya. Selanjutnya masuk ke K-mean clustering. Di dalam K-mean clustering ini kita perlu menentukan nilai dari cluster. Nah, untuk menentukan nilai cluster terbaik, kita dapat menggunakan metode ELBO. Nah, untuk menentukannya di sini saya melakukan perulangan untuk mengecek nilai dari ELBO mulai dari N1 sampai dengan N10. Hasilnya saya tampilkan dalam bentuk diagram baris ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan nilai N terbaik dari diagram ini. Untuk melakukan analisisnya adalah melihat baris yang landai N dimulainya baris yang landai untuk menentukan N terbaik. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa saat N adalah 1,
hasilnya adalah sangat besar sekali. Tapi setelah N sama dengan 2, hasil selanjutnya sangatlah landai. Maka dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan bahwa N terbaik yang kita gunakan untuk menentukan jumlah klaster dari model K-means kita adalah 2. Selanjutnya adalah dilakukan proses pembuatan K-means cluster, di mana N clusternya saya setting 2, hasilnya seperti ini. Lalu saya tampilkan ke dalam scatter plot. Nah, dari hasil clustering tadi didapatkan hasil seperti ini. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa persebaran datanya merata dan juga K-means cluster dari data yang telah kita crawling tadi berhasil dan juga dapat memisahkan klaster pertama dan juga klaster kedua dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar YouTube di bawah ini, karena video ini akan saya upload di channel YouTube saya. Jadi teman-teman yang merasa masih kebingungan boleh bertanya dan juga boleh menjawab, karena kita sama-sama belajar. Oke, cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.